Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Saat ini kita telah memasuki minggu pertama setelah Epifanias. Tema minggu hari ini ialah Yesus adalah anak Allah. Yesus yang merendahkan dirinya itu adalah sosok yang penuh kekuatan, penuh kekuasaan, dan penuh dengan kemuliaan. Semoga hidup dan kehadiran Yesus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Marilah kita menyembahnya dengan nyanyian puji-pujian dari buku nyanyian HKBP nomor 2 ayat 1-2. Ku mau memuji Kau Tuhanku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal, karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 20 ayat 2 dan 5. Ya Yesus Tuhan kami. Hukum Tuhan pada hari ini yaitu hukum Taurat ke-5 sampai 10. Tita ke-5, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau bahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Tita ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10,
Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 374 ayat 1 dan 2, Yesus memanggil. Marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 766 ayat 1, Janji yang Manis. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia di Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 121 ayat 1 dan 5. Tuhan Yesus Raja Gereja. Yesus Raja Gereja.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan begitu baik, Tuhan setia, memelihara kami, memberkati kami hingga sampai saat ini. Kami juga bersyukur Tuhan untuk kesempatan di mana Tuhan memberikan kami kesehatan dan Tuhan memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami beroleh berkat dari-Mu. Dan hari ini Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memberkati mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, dan memberikan mereka sukacita, memberikan mereka kesehatan, dan biarlah juga Tuhan yang memberikan umur panjang bagi seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu HKBP. Tuhan, terima kasih kami boleh melangkah di tahun yang baru, yaitu tahun 2022 ini. Tuhan, kami tahu di tahun 2021 banyak Tuhan kekurangan, banyak kelemahan kami, tetapi biarlah semuanya itu Engkau sempurnakan, dan biarlah di tahun yang baru ini kami semakin lagi Tuhan melayani Engkau. Secara khusus Tuhan, pada tahun 2022 ini, gereja-Mu HKBP membuat Tuhan tahun kesehatian. Biarlah Tuhan melalui tema ini, kami para pelayan Tuhan semakin sehati untuk memuji memuliakan nama-Mu. Secara khusus Tuhan, di program gereja-Mu HKBP, baik di tingkat pusat, baik di tingkat distrik, baik di tingkat resort, dan di tingkat huria. Biarlah kami seluruh pelayan HKBP sehati sepikir Tuhan untuk boleh melaksanakan program di tahun kesehatian ini, dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati seluruh para pelayan-Mu Tuhan, mulai dari pendeta, bivolfro, guru huria, diakones, evangelis, dan sintua Tuhan. Biarlah seluruh para pelayan-Mu Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan sehingga para pelayan boleh melayani Engkau lebih sungguh lagi, melayani Engkau Tuhan dengan penuh sukacita, sehingga para jemaat-Mu boleh tertolong dan mereka semakin dekat kepadamu. Kiranya Engkau berkati para pimpinan kami,
pimpinan gerejamu HKBP, para preses, pendeta resort, dan uluan huria Tuhan. Kiranya seluruh para pimpinan Tuhan, Kau memberkati dan Engkau memberikan kebijaksanaan, sehingga para pemimpin kami boleh membawa kami Tuhan lebih lagi mengenal Engkau secara khusus ke seluruh jemaat-Mu HKBP. Ya Tuhan Allah, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Jika ada Tuhan dalam keadaan sakit pada minggu ini, biarlah kami bawa ke dalam doa kami Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memulihkan, memberkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ke dalam keadaan sakit. Berkati obat yang mereka konsumsi, sehingga itu jalan Tuhan untuk boleh menyembuhkan mereka, dan mereka boleh bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah seluruh rencana kami yang kami pikirkan, biarlah Tuhan yang memberkati itu. Biarlah kehendak-Mu Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh mengerti firman-Mu dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhanlah yang memberkatinya dan menuntun melalui Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan boleh sampai ke tengah-tengah kami, dan firman-Mu itu pelita bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 137 ayat 1 dan 2. Kita sudah mengenal. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita pada minggu pertama setelah Epifanias hari ini tertulis dalam Lukas 3 ayat 15 hingga 17 dan ayat 21 hingga ayat 22. Baiklah Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk kita. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap,
Dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikian isi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah memasuki minggu pertama Epifanias. Epifanias artinya penampakan Tuhan, atau Tuhan itu muncul dan nampak di tengah-tengah dunia ini. Tuhan itu ialah Yesus Kristus yang juga sebagai Mesias yang diutus oleh Allah. Saudara-saudara, ketika itu Yohanes Pembaptis telah tampil dan berkhotbah. Dia telah menyuarakan supaya setiap orang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan pada ketika itu juga orang banyak telah merindukan Mesias. Mereka berharap agar secepatnya Mesias datang untuk membela mereka. Oleh karena kerinduan mereka terhadap kedatangan Mesias, mereka bersungguh-sungguh mendengarkan khotbah Yohanes. Apalagi isi khotbah Yohanes betul-betul menyentuh ke dalam hati orang banyak. Khotbah Yohanes betul-betul dapat menarik hati mereka, yaitu tentang adanya perubahan yang sangat mendalam di segi kehidupan mereka. Sehingga mereka beranggapan bahwa Yohaneslah Mesias yang telah datang. Saudara-saudara, Yohanes menolak pemikiran orang banyak yang menganggap dia sebagai Mesias yang telah datang. Yohanes sadar diri dan dia tidak mau mengalihkan kehormatan Kristus menjadi kehormatan bagi dirinya, walaupun kesempatan memang ada. Yohanes selalu menjelaskan bahwa dirinya bukan siapa-siapa, hanya sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Hanyalah sebagai pemberita tentang kerajaan Allah yang sudah dekat. Yohanes bukanlah Kristus, tetapi Kristus akan segera datang. Kesempatan inilah dipakai Yohanes untuk memberitahukan bahwa Kristuslah Mesias anak Allah. Luruskanlah jalan bagi dia. Saudara-saudara, kemudian Yohanes kembali memberitahukan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Yohanes berkata, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api."
Yohanes tetap mengenal dirinya hanya sebagai pembuka jalan. Dia tidak berhak mengutus Roh Kudus. Dia hanya sebagai hamba yang diutus untuk menyuarakan pertobatan, untuk memberitahukan bahwa akan ada pengampunan dosa sebagai buah dari pertobatan tersebut. Oleh karena itu, Yohanes selalu mengarahkan perhatian orang banyak kepada Yesus. Yesuslah Mesias yang sebenarnya. Saudara-saudara, satu hal yang pantas kita tiru dan lakukan dalam hidup kita, yaitu sikap dan perangai Yohanes. Dia tetap setia sebagai seorang suruhan Tuhan. Dia bekerja, berkata, bertindak, maupun berbuat sesuai dengan perintah yang mengutus dia. Kembali saya katakan, Yohanes tidak meraih kesempatan supaya kebesaran Kristus ditujukan kepada dirinya. Karena Yohanes sebagai yang mempersiapkan jalan, sehingga ia selalu mendahulukan Yesus, memberitakan Yesus kepada orang banyak. Isi khotbahnya adalah tentang kedatangan Mesias ke tengah-tengah dunia ini. Kiranya kita sebagai gereja dan sebagai orang percaya, juga sebagai pengikut Yesus, Yesus sendirilah yang hendak kita dahulukan. Yesus sendirilah yang hendak kita agungkan, bukan gereja kita atau bukan diri kita masing-masing. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita adalah yang diutus, yang disuruh memberitakan. Dengan demikian, marilah kita bekerja, berbuat dan bertindak sesuai dengan kehendak Dia yang mengutus kita. Kehendak Tuhanlah yang kita kerjakan, jangan kehendak kita sendiri. Saudara-saudara, untuk lebih meyakinkan orang banyak, Yohanes memberitahukan bahwa Yesus lebih berkuasa daripada dia. Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Demikian Yohanes berkata. Sebenarnya Yohanes adalah sebagai seorang nabi. Bahkan boleh dikatakan Yohanes lebih populer dari kalangan nabi-nabi di Perjanjian Lama. Tetapi walaupun dia sebagai seorang nabi, untuk pekerjaan yang paling rendah sekalipun, membuka tali kasut Yesus, dia merasa tidak layak, tidak mampu. Yesus jauh lebih berkuasa daripada Yohanes. Dan Yohanes menyadari, kalaupun ia boleh berkhotbah dan orang mendengar serta boleh memahami isi khotbahnya, itu karena Roh Tuhan yang memampukan, Roh Tuhan yang membimbing, dan semuanya itu ia sadari adalah pemberian Tuhan bagi dia. Yesus tetap lebih berkuasa daripada Yohanes. Sebab Yohanes membaptis hanya dengan air, seperti membersihkan kotoran yang menempel di luar saja. Tetapi Yesus membaptis dengan Roh dan api, yang berarti boleh menyucikan seluruh tubuh, jiwa dan roh. Dalam hal ini Yohanes selalu merendahkan diri sebagai hamba. Dan memang itulah yang sebenarnya. Kita tidak dapat berbuat sedikit pun yang baik jikalau Roh Tuhan tidak ada pada kita. Saudara-saudara, jika kita dapat melewatkan dan melalui hari, bulan, dan tahun
hingga kini kita telah 9 hari memasuki tahun yang baru 2022. Semuanya itu bukan karena usaha kita sendiri. Itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Sebab kita adalah manusia yang lemah, manusia biasa. Demikian parahnya penyakit yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Dan demikian banyaknya persoalan hidup yang kita jalani. Tetapi kita boleh melewatinya. Bahkan kita memenangkannya. Hingga kini kita selamat. Kita diberi kesempatan hidup di dunia ini. Itulah anugerah dan pemberian Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan tinggi hati. Jangan sombong, rendahkan diri dan tinggikan Tuhan. Merendah dirilah selalu, tetapi agungkan Tuhan yang Maha Kasih. Beritakanlah Yesus yang lebih berkuasa mengatur segalanya. Sebab alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Itulah kuasa dan kekuatan yang ada pada Yesus. Marilah selalu merendahkan diri di hadapannya, karena Yesus sendiri pun turut serta merendahkan diri. Ketika seluruh orang banyak telah dibaptis, Yesus juga turut serta dibaptis. Yesus tidak meminta untuk dibaptis di urutan pertama. Tetapi setelah orang banyak selesai, Yesus turut serta merendahkan diri. Dan kita juga, mari semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan kita. Saudara-saudara, ketika Yesus dibaptis, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Dan ketika itu juga langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Bapak Ibu Saudara-saudara, doa Yesus telah membuka pintu sorga supaya yang menerima Dia sebagai Mesias akan diberi hidup baru, juga akan dikuduskan. Karena dosa, pintu sorga sebenarnya telah terkunci. Tidak seorang pun orang-orang berdosa dapat masuk ke dalamnya. Tetapi setelah Yesus berdoa dan memohon kepada Bapa, pintu dibuka kembali. Dengan demikian kita harus bersukacita, bersorak-sorai. Sebab bagi kita pintu sorga telah terbuka kembali. Kita telah diizinkan masuk di sana melalui Yesus yang Maha Kasih. Juga kita harus selalu berdoa seperti Yesus yang telah membawakan kita di dalam doanya. Dan bagi kita juga Allah Bapa akan memberi Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan kehendak Tuhan kita di dunia ini. Maka sebagai pengikut Kristus, marilah bersukacita selalu. Untuk berjalan dan bekerja di tahun yang baru ini, yang belum kita ketahui apa-apa saja yang akan terjadi. Mari selalu berdoa, memohon Roh Tuhan untuk menyertai kita. Marilah turut serta menyambut Yesus sebagai Mesias, Anak Allah dan Juru Selamat kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan firman-Mu,
Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk melakukan yang sesuai dengan isi firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkaulah yang layak kami muliakan. Kuatkanlah kami seluruh jemaat-Mu, agar selalu setia dan percaya kepada-Mu. Terimalah ucapan syukur kami melalui ibadah minggu di hari ini yang telah kami laksanakan, dan hapuskanlah segala dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 209 ayat 1 dan 2, dan kita memberikan persembahan kedua ke kantor pusat HKBP. Ku bahagia. Sejak Yesus Kristus Dengan minggu pertama setelah Epifanias ini, dinyatakan kepada kita dengan sangat jelas bahwa keberadaan Yesus Kristus sungguh tidak terpisah dari Allah Bapa dan Roh Kudus. Yohanes sebagai sosok yang menjadi tiruan bagi kita, kesetiaan, kepatuhan, dan kebenarannya dalam menuruti dan melakukan perintah yang disampaikan kepadanya. Semoga kita pun menjadi orang-orang yang setia kepada perintahnya. Penyataan Tuhan Yesus menunjukkan kasih Allah yang sungguh besar bagi manusia yang berada dalam kegelapan dan dosa.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya, dan tidak terhingga tingginya. Kami memuji nama-Mu atas terbitnya terang Injil-Mu, sehingga kami dapat hidup dalam pengasihan-Mu. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu dan terang yang datang daripada-Mu. Bawalah kami kepada anak-Mu sebagai upah penderitaan dan kesengsaraannya, yang menyelamatkan kami sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi setia beribadah sebagai pertanda terima kasih kami. Ketuklah hati jemaat-Mu agar rela mengorbankan hati dan miliknya sebagai kurban persembahan bagi anak-Mu Tuhan Yesus Tuhan kami. Nyatakanlah berita Injil kepada orang penyembah berhala dan yang belum mengenal-Mu, agar mereka datang kepada terang yang telah terbit itu. Berilah hamba-hamba-Mu sukacita, agar berita kesukaan cepat tersebar ke seluruh negeri di dunia ini. Berilah hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami dan seluruh aparatnya, agar mereka turut serta melapangkan jalan berita Injil. Kiranya kami bersama mereka tunduk dan taat kepada perintah anak-Mu, Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua.